Di Hong Kong ada sepasang suami istri mantan tenaga kerja Indonesia yang kini sukses menjalankan usaha di berbagai bidang. Kini keduanya memiliki 20 toko dan beragam bisnis dengan omset mencapai miliaran rupiah. Meski berbahasa Indonesia, jajaran kios ini tidak terletak di Indonesia, melainkan di Hong Kong. Salah satu kota yang banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia. Kios-kios ini terletak di Sugar Street, distrik Causeway Bay. Salah satu pemiliknya yaitu Bekti, mantan tenaga kerja Indonesia asal Blitar, Jawa Timur. Bekti datang ke Hong Kong pada tahun 1990 dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saat itu, ia memanfaatkan hari libur dengan berjualan makanan untuk mencari penghasilan tambahan. Tiap 1 minggu sekali kita kasih hari libur. Nah, biasanya kan liburnya mereka orang pada ngumpul, kayak namanya di Victoria Park ya, ada di Causeway gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat kayaknya mereka pada ngumpul, sedang pingin kayak apa ya, makanan gitu. Kok rasanya dia nggak ada waktu itu. Nah, kebetulan saya kayaknya punya inisiatif gitu. Ini anak-anak TKI kan butuh makanan. Saya punya inisiatif, bagaimana kalau seandainya kita jual makan kasih mereka orang, saya coba-coba dari situ. Bekti tidak memulai usahanya sendiri. Ia bersama dengan teman yang kini menjadi suaminya, Wahyudi Chandra. Nama Chandra pula yang kini menjadi label usaha mereka berdua. Sama seperti istrinya, pria asal Lombok ini memulai usaha dari bawah dengan menjadi pelayan restoran. Saya beranggapan pada saat itu selama ada harapan, kenapa saya tidak mau mencoba? Jadi saya beranggapan kalau bisa datang ke Hong Kong sambil kita bisa usaha di sini, itu cukup menarik ya. Membangun usaha di negeri orang bukan hal yang mudah, terlebih dengan status keduanya sebagai buruh migran. Jadi dari TKI itu kita berusaha masukin surat ganti status kita yang dari DKI itu jadi investor. Waktu itu surat suami saya kan udah ditutup sama imigrasi Hong Kong. Mungkin ya sudah coba-coba kan, namanya kita orang bodoh ya, coba-coba aja suratin sama gubernur Hong Kong. Akhirnya dibuka lagi file kita. Akhirnya dari situ kita dikasih jadi investor di Hong Kong sini. Toko pertama Bekti dan Chandra yaitu kios kelontong. Mereka menjual berbagai kebutuhan yang didatangkan langsung dari Indonesia, mulai dari makanan hingga beragam kebutuhan rumah tangga. Dari toko kelontong, usahanya merambah ke bisnis warung makan. Makanan khas Indonesia seperti nasi campur, soto, es cendol, dan kue tradisional tersedia di sini. Untuk menjaga rasa makanan agar tetap seperti kampung halaman, Bekti dan Chandra memperkerjakan juru masak dari Indonesia dan menggunakan beragam rempah khas Nusantara. Tak heran jika hari libur tempat ini laris diserbu pembeli. Iya, senang sekali di sini. Karena kalau libur kan bisa makan sesuai selera gitu, seperti di Indonesia gitu. Ya senang sekali. Kalau di sini serba ada kan gitu, kayaknya gimana ya, kerasan banget gitu di sini kerja tuh. Iya. Mau apa aja keturutan di sini, ada semua. Ya kalau hari-hari biasa sih kita belinya ya juga di warung biasa Indonesia, kayak makanan kerupuk, kayak kalau mandi-mandi gitu, sabun gitu, kita biasanya juga beli di sini. Kadang-kadang kan kita dibeliin majikan nggak cocok sama kita yang kita pakai gitu. Setelah 15 tahun merintis usaha, kini keduanya memiliki 20 toko yang tersebar di berbagai distrik di Hong Kong. Tak hanya memiliki toko dan warung makan, bisnis keduanya juga kian meluas. Di antaranya jasa pertukaran dan pengiriman uang, percetakan tabloid bagi buruh migran, serta biro perjalanan bagi warga Hong Kong yang ingin ke Indonesia. Setiap tahun mereka meraih omset hingga miliaran rupiah. Untuk menjalankan usahanya, Chandra dan Bekti memperkerjakan 80 karyawan, yang diantaranya adalah warga Hong Kong. Bagi Chandra, kesuksesan bisnisnya tidak lepas dari peranan buruh migran. Di dalam hidup saya, karena ada BMI, maka saya ada hari ini. Gitu. Jadi saya sukses, benar-benar saya merasa dari BMI. Mayoritas pelanggan saya semua itu BMI. Jadi saya juga punya impian bagaimana membagi pengalaman saya untuk mereka juga.
Bekti dan Chandra menunjukkan bahwa menjadi buruh migran bukan berarti pekerjaan mereka tak bisa berkembang. Dengan kerja keras dan kejujuran, kesuksesan bisa diraih meski berada di negeri orang. Putu Dia, Aulia Rahmat melaporkan untuk NET. Wah, Keren. ini sangat inspiratif sekali Sangat gitu ya. inspiratif. Jauh-jauh bekerja di luar negeri akhirnya memiliki bisnis. Dan memang di Hong Kong, Causeway Bay khususnya itu banyak sekali galeri-galeri kecil seperti yang tadi ada jual makanan, kelontong dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya Oke. bicara soal apa sih tips sukses untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ada nggak sih? Oh ada, ini sebenarnya ada beberapa masukan nih Aris dari BNP 2 TKI. Yang jelas pastinya kalau misalnya TKI itu ingin sukses di luar negeri harus Ya. memiliki skill yang mumpuni, harus terus mengasah kemampuan dirinya dan juga harus memiliki izin kerja secara legal. Jadi harus punya tuh yang namanya kartu tenaga kerja luar negeri harus ada. Biar banyak Bekti dan juga Chandra. Chandra yang lainnya gitu ya. Iya, Baik.